Ini kesaksian Kolonel Sarwo Edi soal G30S saat diwawancarai wartawan Tempo. Ternyata, sebelum dia menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto di markas Kostrad, Sarwo Edi telah bergerak lebih dulu mengetahui situasi yang terjadi usai diterima informasi tentang penculikan para jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kolonel Sarwo Edi yang dimaksud adalah Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, atau yang sekarang bernama Kopassus. Wawancara dengan wartawan majalah Tempo sendiri dilakukan pada bulan Oktober tahun 1978. Ketika Sarwo Edi sudah menjadi Irjen Deplu berpangkat Letjen. Dua wartawan Tempo yang mewawancarainya adalah Susanto Pujomartono dan Budiman S. Hartoyo. Kepada dua wartawan Tempo yang mewawancarainya, Sarwo Edi bercerita, pada Oktober tahun 1965 pagi dia dipanggil oleh Pak Harto untuk menghadap ke Kostrad. Yang diutus menemuinya adalah Letkol Herman Sarens Sudiro. Kata Sarwo Edi, Herman Sudiro yang diutus Maijen Soeharto membawa secarik kertas. Bunyinya, keadaan sangat gawat, pasukan supaya dikonsinyir, dan lekas temui saya di Kostrad. Ketika itu, kata Sarwo Edi, sebelumnya dia sudah mengirim beberapa perwira ke Kostrad. Ketika itu dia dan para perwira yang ada di Cijantung sedang mendengarkan RRI dan menganalisa. Tapi karena Herman Sarens berpakaian lengkap, pakai topi baja, naik kendaraan lapis baja, siap tempur, Sarwo pun curiga, sebab dia katakan sudah beberapa hari pakai itu. Menurut Sarwo Edi, surat dari Maijen Soeharto jelas. Tapi keadaan Maijen Soeharto bagaimana? Apakah ditodong lalu baru menulis surat itu menyampaikan perintah, kalau dia ditodong? Lalu dia ikut Herman Sarens. Artinya dia masuk perangkap. Begitulah pikiran yang berkecamuk dalam benak Sarwo Edi ketika itu. Saya minta pertimbangan kepada para perwira. Apa saya berangkat? Mereka mengatakan jangan, sebab kalau ditangkap, nanti siapa yang memimpin? Lalu Herman Sarens saya lucuti. Dia kebingungan, kata Sarwo Edi. Kemudian kata Sarwo Edi, datanglah 8 perwira yang dia kirim ke Kostrad pagi-pagi sekali beberapa saat setelah mendengarkan siaran RRI. Mereka tidak hanya terdiri dari RPKAD saja, tapi semua perwira di Cijantung. Karena tak ada yang dianggap tertua, maka mereka datang kepadanya, yang punya pasukan dan bertanya, bagaimana baiknya. Sebelumnya datang Mayor Subardi, ajudan Pak Yani, pagi-pagi, menangis menceritakan kejadian di rumah Pak Yani. Ia minta agar saya mencari Pak Yani. Malah diminta datang ke rumah Pak Yani. Saya tahu betapa bingungnya keluarga Pak Yani. Tapi dari segi militer, coba pikir dari sejak kejadian sampai datangnya Mayor Bardi sudah berapa lama, tentu si penculik sudah jauh. Jadi gunanya apa? Kata Sarwo Edi. Makin siang, kata Sarwo Edi, makin banyak yang berkumpul di rumahnya. Mereka mendengarkan siaran Dewan Revolusi. Lalu ada salah seorang di antara yang berkumpul berkata, ini jelas kudeta, sebab coba dengarkan, dalam susunan Dewan Revolusi itu tidak disebut kepala negara, maka semua perwira di Cijantung saya konsinyir. Tak boleh keluar, walaupun itu bukan kesatuan saya. Lalu saya kirim beberapa orang ke kota menghubungi kesatuan macam-macam. Ada yang ke Suat, ada yang ke Kodam, ada yang ke Kostrad, ke Istana. Lalu saya siapkan pasukan. Ketika itulah datang Herman Sarens, kata Sarwo Edi. Masih menurut Sarwo Edi, waktu itu perkiraan dia, sesudah Jenderal Ahmad Yani tak jelas nasibnya, mestinya yang ambil pimpinan komando adalah deputi-deputi yang ada di Suat. Deputi operasi, yaitu Pak Mursid. Saya minta petunjuk Pak Mursid waktu Herman Sarens saya tahan. Datanglah utusan saya yang menemui Pak Mursid. Pesan Pak Mursid untuk sementara, memang benar, bahwa pimpinan AD dipegang oleh Pak Harto. Karena itu diminta agar RPKAD menghubungi Kostrad. Oke kalau begitu, kata Sarwo Edi. Setelah itu, lanjut Sarwo Edi, senjata Herman Sarens yang tadi disita diberikan lagi. Sarwo lalu ikut dengan panser yang ditumpangi Herman Sarens ke Kostrad.
Seluruh pasukan yang ada di Cijantung baik staf maupun pasukan dikumpulkan di lapangan. Instruksi bergerak nanti setelah saya dari Kostrad. Sebelum itu hanya konsinyir dan pembagian senjata saja. Belum ada instruksi apa dan bagaimana. Kemana, waktu itu pasukan kita tidak lengkap. Sebagian besar di Kalimantan, barangkali lebih dari separuh. Siang itu jelas semuanya, jelas ada kup, tapi belum jelas mana kawan dan lawan, kata Sarwo Edi. Pada saat itu, kata Sarwo Edi, dia masih meraba-raba, siapa sesungguhnya yang di belakang ini semua. Karena PKI pernah ditumpas di tahun 1948. Apa mereka berani lagi? Ia sebagai komandan RPKAD segera siapkan pasukan apa adanya. Kata Sarwo Edi, ketika itu banyak anak buahnya yang ada di Cijantung yang belum dilatih komando. Supaya image pasukan jadi besar, ada efek psikologis. Baret merah dan loreng di gudang dibagikan. Meskipun ini sebenarnya belum berhak dipakai. Tapi dengan ketentuan selesai operasi, mereka bisa menjadi komando setelah ikuti latihan. Menurut Sarwo Edi truk yang jalan ketika itu hanya ada 4. Maka semua truk Jakarta Bogor di stop. Dimiliterisir. Tak boleh ada protes. Sopir silakan pergi. Penumpang kalau mau ikut silakan naik. Isi masing-masing 10 atau 12 orang. Berdiri pakai baret. Tekadnya hanya satu, membela yang benar dan menghantam mereka yang kudeta merubah dasar negara dengan kekerasan. Pada tanggal 1 Oktober malam, RPKAD yang diperintahkan membebaskan RRI dan kantor telekomunikasi berhasil menjalankan tugas dengan baik. Siangnya setelah RPKAD berhasil membebaskan gedung Telkom dan RRI, Sarwo dipanggil lagi oleh Maijen Soeharto supaya bersiap-siap, kalau perlu menduduki pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Tapi setelah jam 24 tengah malam belum ada keputusan. Sarwo nyelonong masuk. Pak Harto tampak mondar-mandir. Sebentar-sebentar berhenti. Jenderal Nasution, ketika itu Menko Hankam, duduk di sebuah kursi. Sebelah kakinya yang luka karena jatuh meloncat diletakkan di atas meja. Ini bagaimana, Pak? Kita jadi ke Halim apa tidak? Kalau jadi harus bergerak sebelum fajar, kata Sarwo Edi mengenang kembali peristiwa pada bulan Oktober tahun 1965. Mendengar Sarwo Edi berkata seperti itu, Jenderal Nasution yang ada di dalam ruangan menyela, lalu berkata kepada Sarwo Edi apakah dia bikin semacam Mapanget kedua. Seperti diketahui pada tahun 1957, Sarwo pernah membebaskan lapangan udara Mapanget di Manado, dengan pendadakan total, yang ketika itu dikuasai oleh Permesta. Siap, begitulah kira-kira Jenderal, jawab Sarwo. Maijen Soeharto yang ketika itu masih mondar-mandir dalam ruangan tiba-tiba berhenti lalu kasih perintah, ia laksanakan. Perintah Maijen Soeharto kepada Kolonel Sarwo Edi. Maka, setelah dapat perintah itu saat hari mulai masuk dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965, anak buah Sarwo langsung bergerak dari markas Kostrad. Pasukan baret merah yang akan menyerbu pangkalan Halim itu terpaksa makan nasi bungkus di atas kendaraan. Sampai di Klender mereka turun lantas berlari menuju Halim. Ketika sebagian pasukan sudah masuk dan mencapai sasaran, Sarwo menyusul naik, tapi ia ditembaki pasukan Riders Divisi Diponegoro. Panser yang mengawal saya juga ditembak dengan bazuka, tutur Sarwo Edi. Sarwo Edi tiarap lalu memerintahkan seorang prajuritnya melambaikan baret sebagai tanda agar jangan menembak. Tapi anak itu malah ditembak, sambungnya. Mayor C.I. Santosa, yang ketika itu memimpin pasukan RPKD minta agar Sarwo menyingkir ke posko di Pondok Gede supaya lebih aman. C.I. Santosa juga bilang bahwa prajurit itu cuma kena tembak saja. Belakangan saya ketahui bahwa ia gugur. Andai kata hal itu saya ketahui sejak semula, pasti saya marah sekali dan saya perintahkan untuk membalas. Rupanya C.I. Santosa berusaha merahasiakannya pada saya, kata Sarwo lagi. Sampai di posko, Sarwo Edi bertemu dengan beberapa perwira tinggi AURI. Mereka oleh Sarwo Edi diminta tidak meninggalkan tempat. Demikian pula Laksda Sri Mulyono Herlambang yang akan memenuhi undangan sidang kabinet di Istana Bogor.
Tak berapa lama ada laporan bahwa Maijen Soeharto juga diundang ke Bogor. Saya berpikir terlalu cepat sebelum Pak Harto bicara dengan Bung Karno. Saya wajib melapor dulu secepat mungkin, kata Sarwo. Lalu bersama dengan Sri Mulyono, Sarwo Edi pergi ke Bogor dengan heli. Tapi tak diizinkan mendarat di kompleks istana. Dipersilakan turun di Semplak. Sarwo curiga, jangan-jangan ini jebakan. Tapi Semplak tampak tenang-tenang saja. Mereka mendarat dengan selamat. Saya kira tadi mau main kayu, katanya kepada Sri Mulyono. Di Istana Bogor, Sarwo melihat seorang lelaki tua berpakaian piyama biru muda keluar. Setelah dekat dan omong-omong, baru ia tahu bahwa itu adalah Bung Karno. Abis kalau tak pakai peci dan pakaian lengkap kan kelihatan tua sekali, kata Sarwo. Bung Karno bertanya apa tujuan saya menduduki Halim, tutur Sarwo lagi. Sarwo Edi, ini semua kan biasa dalam revolusi. Demikian kata Bung Karno yang lalu menyebut beberapa nama. Antara lain Beria, yang ditangkap dan diadili oleh revolusi Rusia. Mendengar perkataan Bung Karno, Sarwo Edi kecewa, karena waktu itu misinya adalah mencari para jenderal yang diculik. Tapi kok Bung Karno berkata begitu? Jadi ia menganggap hal itu sepele saja. Saya kecewa sekali ketika itu. Tapi saya tak mungkin berbuat yang aneh-aneh. Beliau ketika itu kan masih presiden, kata Sarwo Edi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, pagi dari keterangan seorang anggota polisi yang sempat dibawa pasukan penculik ke Lubang Buaya diketahui ada pembantaian para jenderal di sana. Di sebuah sumur, meski ia tak pasti sumur yang mana, di lubang anak buah Sarwo Edi hanya menemukan dataran tanah keras yang berpasir. Sumur yang dimaksud tidak ketemu. Memang ada sumur 1-2 tapi kosong. Airnya cuma sedikit, kata Sarwo. Anak buahnya mencari terus, kali ini dengan mencocok-cocokkan bayonet seperti melacak ranjau. Jam 15 sore ditemukan tanah yang agak empuk, lalu digali dengan tangan. Pada kedalaman 1 meter ditemukan pita merah kuning yang dipakai oleh pasukan pemuda rakyat. Lalu ada daun pembungkus nasi yang masih segar. Lalu sebuah kaki manusia. Sudah jam 11 malam ketika tiba Kolonel Saelan. Perwira Cakrabirawa menyampaikan pesan agar penggalian diteruskan. Tapi Sarwo justru menyetopnya. Saya harus lapor dulu kepada Pak Harto. Kalau saya teruskan, padahal tak ada saksi, nanti dikira saya hanya mengarang-ngarang saja, lanjut Sarwo. Esoknya, karena anggota RPKAD tak tahan bau mayat yang luar biasa, mereka minta bantuan anggota pasukan Katak KKO. Hal itu juga dimaksud agar ada kesan bahwa KKO mendukung gerakan kita. Hingga kesatuan-kesatuan yang lain tidak ragu-ragu, kata Sarwo. Thank you.